Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa Lia Putri Magapi. Saya mahasiswa fisioterapi tahun 2025 dengan NPM 25006299090. Kali ini saya akan membuat video tugas Sosiologi Antropologi Kesehatan yang akan membahas mengenai fenomena swamedikasi di masyarakat dan kaitannya dengan konsep sehat sakit. Berikut adalah video pembahasannya. Saya mengamati di lingkungan sekitar saya, banyak orang yang ketika sakit ringan seperti pusing, flu, atau demam, mereka tidak pergi ke dokter. Mereka lebih memilih membeli obat di warung ataupun apotek. Bahkan, kadang mereka menggunakan obat sisa sebelumnya. Nah, fenomena ini sering disebut swamedikasi. Swamedikasi atau pengobatan sendiri merupakan fenomena global yang terjadi di setiap kelompok usia, meskipun tingkatannya berbeda antara individu dan wilayah. Swamedikasi bagian dari upaya masyarakat dalam menjaga kesehatannya sendiri. Dalam pelaksanaannya, swamedikasi dapat menjadi sumber masalah terkait obat atau drug-related problem akibat terbatasnya pengetahuan mengenai obat dan penggunaannya. Swamedikasi yang tidak rasional juga dapat berdampak terhadap peningkatan biaya pengobatan. Berdasarkan materi konsep sehat dan sakit, perilaku ini termasuk dalam tahapan perilaku sakit, lebih tepatnya tahap self-medication, yaitu proses upaya pengobatan dan penyembuhan oleh diri sendiri dan keluarganya dengan menggunakan berbagai ramuan atau resep pengobatan sendiri di toko obat, dengan tujuan pertolongan pertama maupun pertolongan utama. Faktor pendorong perilaku swamedikasi tanpa resep dokter menurut WHO antara lain yang pertama adalah faktor sosial ekonomi, yaitu obat-obatan dan biaya pengobatan yang mahal. Kemudian kurangnya pendidikan dan pengetahuan dalam bidang kesehatan, obat-obatan yang tersedia secara bebas di toko-toko, menjual obat-obatan tanpa resep dokter, dan juga kurangnya pengawasan ketat dari pemerintah terkait penyebaran obat. Kemudian, tidak tersedianya fasilitas medis dan juga kemiskinan. Faktor yang kedua, yakni kemudahan memperoleh produk obat. Saat ini, pasien dan konsumen lebih memilih kenyamanan membeli obat yang bisa diperoleh di mana saja, dibandingkan harus menunggu lama di rumah sakit ataupun klinik. Kemudian, faktor yang ketiga yakni ketersediaan produk baru. Saat ini, semakin banyak tersedia produk obat baru yang lebih sesuai untuk pengobatan sendiri. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kenali gejala apa saja yang dapat diobati dengan obat bebas dan terbatas, serta kenali tanda bahayanya. Berbagai gejala ringan seperti pusing, sakit kepala, demam, batuk, gejala flu, dan juga diare dapat dilakukan dengan swamedikasi sebagai penanganan awal. Namun, apabila gejala dari penyakit tersebut menetap atau semakin buruk, pasien sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Umumnya, penggunaan obat swamedikasi hanya untuk penggunaan jangka pendek saja dan tidak boleh dilanjutkan sampai seminggu jika tidak mengalami efek samping dari obat tersebut. Kemudian yang kedua adalah dapatkan obat di tempat yang terjamin mutunya dan kualitasnya, seperti apotek, di mana pasien dapat mendapatkan informasi dari obat tersebut yang dimana obat tersebut akan mereka minum. Kemudian yang ketiga adalah gunakan obat sesuai dengan indikasi dan juga dosisnya, di mana informasi tersebut tertera pada petunjuk penggunaan obat. Biasanya tertera pada kemasan ataupun brosur obat. Kemudian yang keempat adalah baca perhatian khusus, kontradiksi, dan tanda atau gejala dari efek samping obat tersebut. Kemudian yang terakhir adalah selalu perhatikan tanggal kadaluarsa dari obat yang akan kalian konsumsi. Selanjutnya adalah dampak yang akan terjadi ketika seseorang melakukan swamedikasi tanpa resep dokter. Yang pertama adalah keracunan obat, alergi obat, overdosis, dan akan menimbulkan komplikasi dan berbagai macam penyakit lainnya yang disebabkan oleh penggunaan obat-obat yang tentunya salah. Kerugian pengobatan sendiri yang tidak rasional antara lain kesembuhan yang tertunda yang kemudian akan menyebabkan pemborosan biaya dan waktu untuk mencari pengobatan selanjutnya, serta efek samping obat dan juga dampak psikologis terhadap kegagalan obat tersebut.
Dari hasil observasi dan analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa perilaku swamedikasi mencerminkan bagaimana persepsi masyarakat tentang sehat dan sakit masih sederhana, yaitu sekedar tidak merasa sakit yang parah berarti mereka sehat dan tidak perlu pengobatan medis yang lebih lanjut. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar memahami resiko swamedikasi dan pentingnya juga konsultasi medis, terutama jika gejala yang mereka rasakan tidak kunjung membaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.